warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Erlangga Saputra. Saya Syarahwati. Saya Dian Puspitasari. Oke, jadi kelompok kami akan menjelaskan pertemuan 14 mata kuliah manajemen strategik yang berjudul penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi, dan kami akan menjelaskan studi kasus pada PT Paragon. Menurut Thomson dan Strickland pada 2021, manajemen strategik adalah proses manajemen untuk membentuk visi strategik, mengatur tujuan, membangun strategi, mengimplementasikan dan juga mengeksekusi strategi, dan kemudian memulai penyesuaian yang diperlukan untuk visi, tujuan, strategi, dan juga eksekusi. Peirce dan Robinson juga mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pembuatan dan pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada perspektif manajemen. Isu sentral manajemen untuk implementasi strategi itu yang pertama, menentukan tujuan tahunan. Yang kedua, menurunkan kebijakan. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, mengganti struktur organisasi yang ada. Yang kelima, rekonstruksi dan pembuatan kembali. Yang keenam, merevisi rencana penghargaan dan intensif. Yang ketujuh itu ada meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Lalu, perspektif manajemen pada PT Paragon. PT Paragon adalah salah satu perusahaan yang terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik dan perawatan kecantikan dengan merek-merek populer seperti Wardah, Makeover, dan juga Emina. PT Paragon yang telah berhasil membangun reputasi yang kuat di industri kecantikan. Dalam operasinya, PT Paragon mengadopsi berbagai perspektif manajemen yang terintegrasi dengan baik, meliputi manajemen strategi, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, keuangan, inovasi, dan pengelolaan risiko. Perspektif manajemen yang ditetapkan oleh PT Paragon memungkinkan perusahaan ini tetap unggul dan relevan di pasar yang sangat kompetitif. Lalu yang selanjutnya itu ada kebijakan atau polisi. Secara umum didefinisikan sebagai pedoman, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi khusus yang dibuat untuk mendukung dan mendorong tujuan yang telah ditetapkan kebijakan. Kebijakan juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan strategi. Kebijakan menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menetapkan tindakan administratif seperti penghalang, batasan, dan juga hambatan. Lalu itu kebijakan PT Paragon. Kesuksesan besar yang diraih oleh PT Paragon tidak hanya ditopang oleh inovasi dan strategi pemasaran, tetapi juga oleh kebijakan-kebijakan internal perusahaan yang kuat dan berorientasi pada keberlanjutan, nilai sosial, dan profesionalisme. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kualitas produk, kesejahteraan karyawan, tanggung jawab sosial, dan juga profesionalisme. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kualitas produk, kesejahteraan karyawan, tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola yang baik dan transparan. Salah satu kebijakan utama pada PT Paragon adalah menjaga dan meningkatkan kualitas produk secara konsisten. Produk-produk PT Paragon dibuat dengan standar mutu yang tinggi, menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal, serta telah melalui proses uji laboratorium dan sertifikasi BPOM. Alokasi sumber daya. Salah satu tugas penting dalam manajemen adalah mengatur sumber daya yang memungkinkan strategi dilaksanakan. Sumber daya yang dialokasikan dalam organisasi yang tidak menggunakan strategi, manajemen pengambilan keputusan seringkali didasarkan pada faktor politik atau personal. Strategi manajemen memungkinkan sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas yang dibuat berdasarkan tujuan tahunan. Selanjutnya ada alokasi sumber daya PT Paragon. Alokasi sumber daya yang efektif dan efisien memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Alokasi sumber daya yang digunakan oleh PT Paragon salah satunya sumber daya manusia. SDM merupakan aset paling penting bagi PT Paragon yang dikenal dengan budaya perusahaan yang inklusif, kolaboratif, dan inovatif. Kebijakan alokasi SDM di PT Paragon berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan karyawan di seluruh level organisasi. Selain SDM, alokasi sumber daya lain yang digunakan oleh PT
Paragon yaitu finansial, teknologi, dan bahan baku yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan operasional harian. Selanjutnya ada mengelola konflik. Perselisihan antara dua pihak atau lebih tentang satu atau beberapa masalah disebut konflik. Karena setiap orang memiliki ekspektasi dan perspektif yang berbeda menetapkan tujuan, setiap tahun dapat menyebabkan konflik dan menyebabkan tekanan, keterbatasan, dan kesalahpahaman yang mungkin muncul. Tidak ada cara untuk menghilangkan konflik. Jadi sangat penting bagi organisasi untuk mengelola konflik sebelum hal-hal yang merugikan terjadi. 3 jenis metode penyelesaian konflik adalah penghindaran, difusi, dan konfrontasi. Selanjutnya, cara PT Paragon mengelola konflik. PT Paragon mengelola konflik dengan fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada siapa yang benar atau salah. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana yang konstruktif, di mana semua pihak lebih berfokus pada mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam situasi konflik, perusahaan dapat lebih mengedepankan situasi terbuka untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, PT Paragon mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam mengelola konflik. Perusahaan ini mendorong komunikasi yang terbuka dan transparan di semua tingkat organisasi ketika terjadi ketegangan atau perbedaan pendapat. Perusahaan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara secara langsung dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Kebijakan ini menciptakan suasana yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa didengar dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan perspektif mereka. Menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi berarti menyusun dan mengelola susunan organisasi seperti unit, divisi, jabatan, dan alur komunikasi agar selaras dengan tujuan dan rencana besar perusahaan. Struktur yang tepat membantu strategi berjalan efektif. Beberapa jenis struktur organisasi meliputi struktur fungsional, divisi nasional, matriks, lini, komite atau proyek, dan datar. Beberapa gejala yang dapat menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak efektif adalah lambatnya pengambilan keputusan, kerjasama dan komunikasi terhambat, kinerja yang tidak konsisten, dan keterlambatan pertumbuhan. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Paragon. PT Paragon menerapkan struktur organisasi yang berbasis fungsi atau functional structure, di mana organisasi dibagi menjadi beberapa divisi berdasarkan keahlian atau fungsi kerja, seperti produksi, pemasaran, keuangan, riset dan pengembangan, sumber daya manusia, dan distribusi. Struktur ini memungkinkan setiap departemen fokus pada tugas dan keahliannya masing-masing, serta berkontribusi secara maksimal terhadap strategi perusahaan. Salah satu strategi perusahaan PT Paragon adalah inovasi produk yang berkelanjutan. Untuk mendukung strategi ini, perusahaan membentuk divisi riset dan pengembangan yang kuat dan integritas. Struktur organisasi menyediakan ruang dan otoritas yang cukup bagi tim R&D untuk bereksperimen, berkolaborasi dengan tim pemasaran dan desain, serta melakukan uji coba produk. Inovasi yang dihasilkan kemudian didukung oleh tim pemasaran dan distribusi agar produk tersebut dapat diterima pasar secara luas. Baik, selanjutnya ada mengadaptasi strategi untuk budaya dan operasi. Penolakan terhadap perubahan dapat muncul pada tahap atau level manapun dalam proses penerapan strategi. 3 strategi yang paling umum untuk melakukan ini adalah strategi memaksakan perubahan, strategi mengajarkan perubahan, dan strategi menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan. Masing-masing strategi ini memiliki peran penting dalam membentuk budaya perusahaan yang adaptif, sekaligus memperkuat operasi yang efisien. Selanjutnya, strategi untuk budaya dan operasi pada PT Paragon. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, PT Paragon menyadari pentingnya perubahan baik dalam aspek budaya maupun operasional untuk tetap relevan, kompetitif, dan keberlanjutan. Dalam transformasi digital, PT Paragon menerapkan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang menyatukan berbagai proses bisnis dalam satu sistem digital. Implementasi ini bersifat mandatori, di mana seluruh karyawan wajib mengadopsi sistem baru ini demi efisiensi dan integrasi data. PT Paragon juga mengadakan workshop
coaching, dan mentoring untuk membekali karyawan dengan kemampuan baru, seperti kepemimpinan transformatif, kolaborasi lintas departemen, komunikasi digital, serta pemahaman teknologi baru yang diterapkan di perusahaan. Selanjutnya ada restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik. Restrukturisasi juga dikenal sebagai perampingan atau downsizing, penataan resizing, atau pengelompokan kembali delayering. Ini berarti mengurangi jumlah karyawan, divisi, atau unit, serta tingkat hierarki dalam suatu organisasi perusahaan. Rekayasa ulang mengutamakan kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Rekayasa ulang juga dikenal sebagai manajemen proses, inovasi proses, atau merancang ulang proses. Adalah proses menyusun kembali atau merancang ulang tugas pekerjaan dan proses untuk meningkatkan kecepatan, biaya, kualitas, dan layanan. Rekayasa elektronik mengubah cara suatu perusahaan menjalankan bisnisnya sehingga mereka dapat memanfaatkan internet sepenuhnya. Selanjutnya ada restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik PT Paragon. Dalam era bisnis yang sangat dinamis dan berbasis teknologi seperti saat ini, perusahaan dituntut untuk selalu beradaptasi terhadap perubahan. Dalam pendekatan restrukturisasi PT Paragon, menambah divisi-divisi baru yang fokus pada pengembangan pasar global, riset produk halal dan ramah lingkungan, serta digital branding. PT Paragon juga menggunakan prinsip rekayasa ulang dalam berbagai lini bisnisnya, terutama di manufaktur dan logistik. Proses produksi yang dulunya manual dan terfragmentasi diubah menjadi sistem produksi yang lebih terintegrasi dan berbasis otomatisasi. Dan rekayasa elektronik yang dilakukan PT Paragon adalah implementasi sistem ERP. Sistem ini mengintegrasikan fungsi-fungsi penting seperti produksi, keuangan, inventaris, pemasaran, hingga SDM ke dalam sistem terpusat. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengakses data secara real time, mengidentifikasi masalah lebih cepat, dan mengambil keputusan secara berbasis data. Selanjutnya ada pengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan mungkin merupakan ancaman terbesar dalam implementasi strategi yang berhasil. Dalam organisasi, resistensi biasanya berupa sabotase mesin produksi, mangkir kerja, banyak mengeluh, dan tidak bekerja sama. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul di setiap langkah implementasi strategi. Selanjutnya, ada cara PT Paragon mengelola resistensi terhadap perubahan. Seringkali resistensi muncul karena ketakutan terhadap hal baru, atau karena merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti perubahan. Untuk mengatasi ini, PT Paragon mengelola resistensi terhadap perubahan dengan pendekatan yang menyeluruh, yaitu komunikasi terbuka, pelibatan karyawan, pelatihan, budaya positif, pendekatan bertahap, dan pemberian apresiasi. Perusahaan memahami bahwa perubahan bukan hanya soal sistem, tapi juga manusia. Oleh karena itu, mereka tidak hanya fokus pada implementasi teknis, tapi juga memberikan perhatian besar pada sisi psikologis dan emosional karyawan. Dengan cara ini, PT Paragon tidak hanya berhasil mengurangi resistensi, tetapi juga membangun lingkungan kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan siap menyambut perubahan sebagai bagian dari pertumbuhan bersama.